Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana nih kabarnya? Baik. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Ya, Laras, silakan pimpin doanya. Mari teman-teman kita membaca doa pembuka. Mari 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Bagus, hadir semua ya. Selanjutnya, supaya lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan lagu nasional. Oke. Ayo, satu orang pimpin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah nasiku, bangsaku, rakyatku semuanya. Barulah jiwanya, barulah barunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Tidak. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, yaitu dengan organ gerak hewan dan manusia. Tetapi hari ini, pada pembelajaran pertama ini, kita akan membahas tentang organ gerak pada hewan. Jadi kita akan membahas hewannya aja ya. Semuanya buka bukunya. Oke. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, ada yang ingat apa itu ide pokok? Ide pokok adalah suatu masalah atau inti yang ada di dalam paragraf. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Sementara kalimat pengembangnya adalah isi dari paragraf tersebut. Selanjutnya, buka halaman pertama pada subtema 1, organ gerak hewan. Ayo membaca. Ayo kita baca sama-sama ya. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Nah, dari sejumlah rencana tersebut, Edo memilih
untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Selanjutnya, paragraf selanjutnya. Paragraf berikutnya, Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat, saling berkejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari-lari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. Ya, selanjutnya halaman berikutnya, ayo membaca. Ayo kita membaca organ gerak manusia dan hewan. Semuanya perhatikan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif itu berupa otot. Kedua alat ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang, berikutnya tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Nah, walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Selanjutnya ada otot. Otot itu disebut alat gerak aktif. Nah, kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Selanjutnya buka buku halaman berikutnya. Di situ ada teks berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia, terdiri atas 5 paragraf yang halaman pertama tadi yang kita bacakan. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok itu disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide-ide ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Itu adalah kalimat utama. Contoh, coba lihat bukunya, halaman pertama yang di paragraf 1. Ide pokoknya itu terletak di awal kalimat.
Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sedangkan kalimat pengembangnya itu ada secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Dalam arti isi dari paragraf tersebut. Masih ingat ide pokok itu tadi apa? Coba sebutkan. Suatu masalah atau inti di dalam paragraf. Terus sistem gerak, alat gerak pada hewan dan manusia itu ada berapa macam tadi? Terdiri dari dua apa? Dua. Alat gerak aktif dan Gerak alat gerak pasif. Ada aktif dan pasif ya. Bentar. Nah, selanjutnya mari kita kerjakan tugas bikin kelompok dulu. Oke. Sudah bikin kelompok? Sudah. Baik, semuanya sudah selesai semua pekerjaannya. Sudah, Bu. Jadi hari ini kita tadi belajar apa aja semuanya? menentukan ide pokok dan mengenal Hewan dan gerak manusia. Ide pokok dan alat gerak pada hewan dan manusia. Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? mengetahui organ gerak hewan dan manusia dan mengetahui cara menentukan ide pokok. Betul sekali. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Satu orang lagi pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sambil belajar ya, bukunya dibaca-baca.